Admiral of the Fleet Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, Panglima Komando Asia Tenggara mendapat mandat dari sekutu untuk membebaskan warga Eropa yang menjadi tawanan Perang Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan keamanan dan ketertiban Hindia Belanda sebelum kemudian diserahkan pada NICA, Netherlands Indice Civil Administratif. Jumlah orang Eropa yang ditawan Jepang mencapai 68.000 orang di Pulau Jawa dan 13.000 orang di Pulau Sumatera, sebagian besar adalah orang-orang berkebangsaan Belanda. Angka tersebut sesuai yang disebutkan dalam konferensi Potsdam. Jumlah tentara Jepang yang dilucuti dan dipulangkan ke negara Jepang antara lain di Sumatera berjumlah 70.000 tentara dari Divisi ke-25 Tentara Jepang dan 70.000 di Pulau Jawa dari Divisi 16 Tentara Jepang. Selanjutnya tugas tentara Inggris adalah memulihkan keamanan dan ketertiban wilayah Hindia Belanda yang ternyata sudah memproklamirkan kemerdekaannya dengan nama Republik Indonesia. Pada tahun 1940, populasi penduduk Hindia Belanda diperkirakan mencapai 70 juta jiwa, dengan hampir 50 juta berada di Pulau Jawa dan Madura. Pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia adalah pasukan India ke-15, dengan kekuatan 45.000 tentara yang sebagian besar adalah pasukan Gurkha India. Dengan pasukan yang tidak terlalu besar, Inggris memfokuskan untuk keamanan wilayah kota-kota di Jawa dan Sumatera, antara lain Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palembang. Pada tahun 1942, Ratu Wilhelmina berpidato di pengasingannya di London, Inggris, bahwa kelak setelah Perang Dunia selesai Belanda akan membentuk pemerintahan baru di Hindia Belanda. Pemerintahan baru itu akan bergabung dengan persemakmuran kerajaan Belanda bersama koloni Belanda lainnya. Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook bersama Netherlands Indice Civil Administratif atau NICA akan mengimplementasikan visi dan Ratu Wilhelmina. Van Mook berencana akan mendirikan negara-negara lokal yang akan bergabung dalam kerajaan Belanda dalam bentuk federasi. Namun sejak awal Belanda dan sekutu enggan berhubungan dengan Soekarno dan Hatta, kedua orang itu dianggap sebagai kolaborator Jepang. Pada tanggal 19 September tahun 1945, dalam rangka memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi Van Aksi yang dipimpin oleh Adam Malik dan Sukarni, berinisiatif untuk menggelar rapat umum di lapangan Ikatan Atletik Jakarta, sekarang berada di sebelah selatan lapangan Monas. Rapat yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Hatta dihadiri oleh 200.000 lebih warga Jakarta. Kehadiran tentara Inggris di Jakarta di bawah Komando Allied Forces Netherlands East India atau AFNI pimpinan Letnan Jenderal Philip Christison, mendapat resistensi dari pihak Republik setelah mempersenjatai para tawanan Jepang yang dibebaskan dan mempersenjatai eks-pasukan KNIL Belanda. Ketegangan meningkat setelah pasukan eks-KNIL Belanda mulai melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dianggap pro-Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Republik termasuk Presiden Soekarno dan Hatta mulai mengalami ancaman. Bahkan Sultan Syahrir sempat ditodong senjata oleh pasukan KNIL Belanda. Situasi yang mulai mengancam eksistensi Republik Indonesia. Para pendukung Republik Indonesia dan tokoh-tokohnya mencetuskan keinginan untuk segera membentuk tentara resmi Republik Indonesia. Desakan ini juga muncul dari para pemuda pejuang dan anggota BKR,
Salah satu alasan yang mendesak adalah agar eks-pasukan KNIL tidak bergabung dengan Nika semua. Para mantan pasukan KNIL yang pro-republik mendesak Urip Sumoharjo untuk mendukung pembentukan tentara resmi Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 Urip Sumoharjo memenuhi undangan Presiden Soekarno untuk rapat kabinet di Jakarta. Aneh negara zonder tentara begitu kata Urip Sumoharjo, dan rapat memutuskan untuk segera dibentuk tentara resmi Republik Indonesia. Urip Sumoharjo dan beberapa mantan opsir KNIL, Didi Kartasasmita, Abdul Haris Nasution segera menyusun organisasi Tentara Republik. Tentara Republik Indonesia dibentuk menjadi 16 divisi, 10 divisi di Pulau Jawa dan 6 divisi di luar Jawa. Setelah TKR terbentuk, tanggal 6 Oktober tahun 1945 Supriyadi diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Tokoh-tokoh pemuda mulai menyadari bahwa mereka perlu membuka jalur diplomasi dengan pihak Inggris dan sekutunya terutama Amerika Serikat, untuk mencegah sekutu mendukung penuh usaha Belanda berkuasa kembali di Indonesia, tanpa mempertimbangkan posisi Republik Indonesia yang sudah menyatakan diri merdeka, keengganan sekutu untuk berhubungan dengan Presiden Soekarno dan Hatta yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang menyulitkan posisi Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1945 50 orang pemuda yang ada di KNIP mengajukan petisi kepada Presiden Soekarno, agar KNIP diberi kewenangan legislatif. Berdasarkan petisi ini kemudian pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat nomor 10 yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara. Namun pada akhirnya KNIP membentuk sistem pemerintahan parlementer, Soekarno dan Hatta tetap menjadi presiden dan wakil presiden sementara pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Posisi Perdana Menteri diisi oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir tokoh sosialis Indonesia, dan tidak pernah bekerja sama dengan Jepang. Sementara di negeri Belanda partai politik yang berkuasa adalah partai yang berhaluan sosialis. Naiknya Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri membuka peluang untuk berdiplomasi dengan sekutu dan Belanda. Pasukan Jepang menghadapi kondisi sulit, mereka memiliki kewajiban untuk mengamankan Hindia Belanda saat penyerahan kepada pasukan sekutu yang sudah datang. Pada bulan Oktober Jepang mulai berusaha untuk menguasai kembali kota-kota yang sudah dikuasai pemuda-pemuda dan pasukan Republik Indonesia. Dan ketegangan muncul kembali antara pemuda-pemuda Republik dengan pasukan Jepang. Tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober tahun 1945 pecah pertempuran antara pasukan Jepang melawan pemuda-pemuda dan pasukan Republik Indonesia. Munculnya Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri membuka peluang diplomasi antara Republik Indonesia dengan Nika dan Inggris. Tanggal 23 Oktober tahun 1945 perundingan pun mulai dilaksanakan. Belanda dalam perundingan itu menyampaikan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bagian dalam persemakmuran Belanda. Namun delegasi Republik Indonesia menolak, mereka menuntut pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara penuh. Tanggal 27 Oktober tahun 1945 pihak sekutu menyebarkan pamflet bahwa mereka akan menduduki kota Surabaya, dan perintah kepada semua penduduk Surabaya untuk menyerahkan senjata. Rakyat Surabaya marah membaca pamflet tersebut, kemudian mereka mengadakan pertemuan kilat. Kekuatan-kekuatan bersenjata di Surabaya akhirnya memutuskan untuk segera menyerang kedudukan sekutu di Surabaya. Tentara Indonesia mengetahui persis posisi dan kekuatan sekutu di Surabaya, sementara sekutu belum paham kekuatan tentara dan kelompok bersenjata di pihak rakyat Surabaya. Tanggal 28 Oktober tahun 1945 pagi hari, seluruh kekuatan bersenjata rakyat Surabaya menyerbu posisi sekutu. Sekutu tidak menyangka mereka akan mendapatkan serangan begitu kuat. Kekuatan mereka hanya beberapa ribu tentara, harus menghadapi pasukan yang belum mereka ketahui jumlahnya, didukung senjata-senjata eks-pasukan Dai Nippon, termasuk senjata berat meriam dan tank.
Inggris yang kewalahan menghadapi arek-arek Surabaya akhirnya meminta Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya. Di Surabaya Presiden Soekarno meminta pasukan Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Namun kondisi lapangan tidak sepenuhnya bisa dihentikan. Tanggal 30 Oktober tahun 1945 sebuah insiden terjadi. Jenderal Malabi tewas saat mobilnya terkena tembakan mortir, dan pertempuran besar tidak terhindarkan. Tanggal 10 November 1945 pasukan Inggris membombardir kota Surabaya. Pertempuran sengit ini berlangsung berminggu-minggu. Perlawanan pasukan Republik Indonesia di Surabaya merubah persepsi Van Mook dalam menghadapi Republik Indonesia. Nika mulai melihat keseriusan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Di Semarang pasukan Inggris di bawah Jenderal Bethel, mendapat perlawanan pasukan TNI di Ambarawa, setelah mereka membebaskan dan mempersenjatai orang-orang Belanda. Kolonel Sudirman Komandan Divisi 5 TKR tampil memimpin pasukannya memukul mundur pasukan Sekutu kembali ke Semarang. Supriyadi setelah ditunjuk sebagai Komandan TKR tidak pernah muncul untuk mengambil tugas tersebut. Pada tanggal 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan internal Komandan TKR, Kolonel Sudirman terpilih secara demokratis menjadi Panglima TKR, menggantikan Supriyadi. Tanggal 21 November tahun 1945, Mer Muhammad Rum terkena tembakan oleh pasukan Nika yang mengenai kakinya. Mer Amir Syarifuddin Menteri Penerangan menerima ancaman pembunuhan dari orang-orang yang pro-Belanda. Teror ancaman pembunuhan juga menimpa Sultan Syahrir dari kaki tangan Nika, tanggal 26 Desember dan tanggal 2 Januari tahun 1946. Situasi yang sangat tidak aman bagi penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia mendorong Sri Sultan Hamengkubuwono untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Hal itu disampaikan lewat surat yang dikirim tanggal 2 Januari tahun 1946. Presiden Soekarno menyambut baik permintaan Sri Sultan. Tanggal 3 Januari tahun 1945 dalam sidang tertutup dengan anggota kabinet diputuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Evakuasi pemerintahan dilakukan secara diam-diam agar pihak Nika tidak mengetahuinya. Seluruh perbatasan kota Jakarta sedang dijaga ketat oleh pasukan Nika Belanda. Pada tanggal 3 Januari tengah malam, Soekarno dan anggota kabinet memasuki gerbong kereta api yang dibuat seperti kosong. Kereta kosong itu bergerak perlahan keluar kota Jakarta tanpa pemeriksaan, dan setelah keluar dari kota Jakarta meluncurlah kereta langsung menuju Yogyakarta.